Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu di monolog Saprin Pasaribu Channel. Nah, untuk memenuhi harapan beberapa teman, untuk dalam YouTube ini kita mencoba mengulas kasus yang sedang sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Nopriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh komandannya atau pimpinannya sendiri beserta yang lain. Nah, untuk itu sebenarnya saya ada juga memberikan komen di Facebook setelah beberapa hari kejadian tersebut. Mungkin untuk lebih mudahnya ulas kasus ini, saya coba lagi beberapa tulisan saya yang memang pendek-pendek saja di Facebook. Nanti kita ulas lebih panjang di YouTube ini. Nanti silakan teman-teman komentari atau tanggapi ya. Kalau yang sepakat ya syukur, kalau tidak silakan diungkapkan pandangannya. Nah, dari awal memang kasus ini agak janggal, jadi agak susah dimasukkan ke akal kita ya, akal sehat. Karena dari pertama kita terkejut mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak Mabes Polri, yang disampaikan oleh Karopenmas kalau tidak salah ya, Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, mengenai kejadian tembak menembak di rumah salah seorang petinggi Polri. Nah, kalau tidak salah tanggal 11 Juli ya. Padahal kejadiannya itu sudah terjadi pada tanggal 8 Juli. Nah, lalu macam-macam alasan ya, kenapa terlambat, segala macam lah, karena hari raya dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak yang ganjil. Nah, itu pun terpaksa disampaikan ke media, ke publik, karena memang pada hari Minggu ya, tanggal 10 itu sudah ada media di Jambi yang memberitakan. Jadi supaya tidak kecolongan, mungkin Mabes Polri segera menyampaikan kronologis itu polisi ya saat itu. Nah, mungkin kita ingat Mabes Polri menjelaskan bahwa terjadi tembak menembak, lalu menjelaskan si korban ini inisialnya J ya, dan yang aneh sampai saat ini masih saja ya ada Brigadir J. Padahal setelah beberapa waktu kita tahu tidak ada satupun huruf J pada nama almarhum. Nama almarhum adalah Nopriansah Yosua, jadi pakai J Huta Barat ya, Nopriansah Yosua, tidak ada huruf J. Itu agak aneh ya, tapi itu setelah beberapa hari kejadian. Yang dari awal sudah agak yang aneh. Juga diambil huruf J ya, juga statusnya pertama dikatakan ajudan, lalu sopir. Mana yang betul kan? Itu juga padahal Brigadir Yosua ini adalah anggota kepolisian ya, tentu datanya pasti sudah ada kepolisian, tidak mungkin salah mengenai jabatan, tugas ataupun nama lengkap beliau. Yang aneh ditulis Brigadir J, dan yang sampai saat ini termasuk media-media mainstream tidak merubah itu ya. Nah, mungkin kalau saya di Facebook setelah kita tahu nama korban itu adalah Nopriansah Yosua Huta Barat, ya kita tulislah Yosua atau dengan inisial NJH. Tidak ada satu huruf pun ya pada nama Brigadir J. Lalu yang keadaan lagi yang kedua, di situ dikatakan yang menembak itu adalah Barada E. Nah, itu juga pengaburan juga ya, karena nama sebenarnya kan setelah beberapa waktu kemudian kita adalah namanya Richard Eliezer Pudiang Lumiu.
Jadi ambillah E gitu, tapi masih mending lah ada nama masih huruf E nya namanya ya. Kalau nama almarhum Joshua itu sampai saat ini masih Brigadir J. Ini kan sebenarnya kan hoax yang terus berlanjut, penyesatan ya, yang menyesatkan bahwa korbannya adalah seorang yang ya tidak apa-apanya lah, sopir gitu. Nah ini sebenarnya kelihatannya rekayasanya dari awal. Nah mungkin saya bacakan saja ya tulisan saya pada tanggal 13 Juli ini setelah melihat atau mendengarkan penjelasan dari Mabes Polri mengenai peristiwa tembak menembak tanggal 11 Juli. Lalu tanggal 12 Juli itu kembali dijelaskan oleh Kapolres ya, Jakarta Selatan, itu Bapak Kombes Budi Hedi Susianto. Oh, panjang ceritanya kan, segala macam tanpa ada bukti-bukti, cuma cerita saja. Nah ya ternyata terbukti itu hoax. Nah, untung mereka polisi ya yang menjelaskan. Kalau seperti kayak kita ini sudah kita mungkin diciduk gitu. Nah saya pernah juga pengalaman mau diciduk ya oleh oknum, tapi ya alhamdulillah itu tidak berlanjut. Ini saya tulis ya, setelah tanggal 11 dijelaskan Mabes, tanggal 12 dijelaskan lagi oleh Kapolres, itu sangat tidak masuk akal ceritanya. Jadi saya tulis begini ya, peristiwa penembakan dalam kurung ya, informasi dari pihak berwajib baku tembak. Nah jadi saya tidak percaya sudah dengar cerita dari Mabes atau dari Kapolres, sudah tidak percaya gitu. Jadi saya tulis peristiwa penembakan, jadi saya sudah itu pasti ditembak, walaupun kita tidak berani mengatakan pasti waktu itu ya. Nah, informasi dari pihak berwajib dalam kurung ya baku tembak, ya saya jelaskan juga bahwa polisi mengatakan itu baku tembak. Salah seorang anggota Polri yang ditembak oleh oknum anggota Polri di rumah salah seorang petinggi Polri masih menyisakan banyak misteri. Nah, jadi dari paragraf ini, kalau bisa saya ambil tulisan ini, saya sebenarnya tidak percaya itu adalah tembak menembak. Itu poinnya pertama ya. Itu saya tulis tanggal 13 Juli, masih bisa dibuka ya di Facebook saya itu Sapudan Pasar Ibu. 13 Juli saya sudah menulis peristiwa penembakan, bukan tembak menembak atau baku tembak. Saya tulis ini informasi dari pihak berwajib baku tembak. Itu poin pertama ya. Itu saya tidak percaya dengan informasi baku tembak gitu. Jadi saya anggap itu hoax gitu. Jadi belum terbukti saat itu ya. Lalu paragraf kedua saya tulis ceritanya ada kemiripan dengan peristiwa penembakan di KM 50. Nah, kenapa saya menulis seperti itu? Saya pun di KM 50 itu tidak percaya juga ada tembak menembak itu, karena penjelasan juga dari Polri ya, saksinya Polri yang nembak Polri. Pak Fadil kan jelaskan begini, pistol itu juga nggak jelas apa betulkah pistol anggota FPI kan. Nah, satu tembak menembak itu tidak jelas. Juga di voice note atau di perekaman suara tidak ada teman-teman yang masih hidup yang menyuruh mereka malah menembak, tidak ada ya. Atau digunakan senjata tajam juga tidak ada kedengaran. Yang ada itu suruh tabrak-tabrak. Jadi mereka juga menggunakan mobil karena dikejar. Ya mungkin mereka mengira apa itu begal atau apa. Itu yang kayak 50. Jadi saya tidak percaya ada yang menembak itu di KM 50 itu ya. Tapi nantilah kita buktikan mana yang betul. Habis itu juga ada kemiripan CCTV mati ya. Nah, makanya setelah beberapa hari kemudian CCTV mati, terlalu banyak cerita tembak menembak antara Polri yang mati CCTV ya. Nah sama kayak di KM 50 itu. Jadi beberapa pemberitaan itu, dan juga ini juga security dirusak KTKP, malah KM 50 itu lebih parah ya, bukan cuma dirusak, dihilangkan sama sekali itu rest area di KM 50 itu parah lagi itu. Nah juga sebenarnya banyak rekayasa. Jadi poin yang kedua ini ya, paragraf itu saya beropini ya, waktu itu tidak berani kita beropini bahwa ceritanya ada kemiripan dengan peristiwa penembakan di KM 50. Jadi kalau panjangnya ya, ini tulisannya pendek kan, ada kemiripan itu banyak hal-hal yang mirip. Jadi saya berasumsi karena waktu di KM 50 itu sukses ya, sukses artinya kita menelan saja apa yang dikatakan oleh aparat atau oknum aparat dari kepolisian bahwa peristiwanya tembak menembak, dia melawan, lalu ditembak di mobil. Nah, padahal kalau kita dengar dari penjelasan juga Habib Bahar ya, makanya dikriminalisasi itu ya, itu
ada penyiksaan sama mungkin seperti Brigadir Yosua ya. Nah yang terakhir paragraf saya itu semoga aparat yang mengungkap kasus ini bekerja dengan profesional tanpa ada yang berusaha ditutup-tutupi. Karena saya juga berpikiran itu sulit ya tidak ditutupi. Nah, ternyata apa betul ya itu dibikin rekayasa, lalu banyak yang membantu Pak Kadif Propam ini ya mantan itu Pak Ferdi Sambo, anak-anak buahnya juga. Nah itu jadi poin itu yang ada 3 paragraf, sebenarnya 3, saya tidak menjelaskan secara detail, baru ini saya jelaskan ya. Peristiwa penembakan, informasi dari pihak berwajib tahu tembak, saya bilang juga itu polisi ya. Salah seorang anggota Polri di 23 Polri, misalkan banyak misteri ya sebenarnya. Jadi misteri itu sebenarnya ya itulah ternyata banyak hal-hal yang terkait yang berusaha ditutupi. Nah, ceritanya ada kemiripan dengan peristiwa penembakan di KM 50. Bahkan saya curiga orang-orangnya pun sebagian atau mungkin semua itu adalah juga pelaku ya atau otak dari KM 50. Itu saya kira ya. Nah, jadi harapan kita ya sebagai masyarakat ini semoga aparat yang mengungkap kasus ini bekerja dengan profesional tanpa ada yang berusaha ditutupi. Nah, ini yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Bahkan Bapak Presiden sudah sampai 4 kali ya minta itu dibuka secara terbuka. Tapi kita semua melihat, nah ini tetap saja masih ada yang berusaha ditutup-tutupi. Itu ya yang faktanya kita lihat. Bahkan ada ketakutan kelihatannya dari aparat kepolisian. Nah karena itu mungkin dari kuasa hukum almarhum Yosua ini ingin ada semacam penyidikan atau pengadilan koneksitas ya dari TNI, segala Polri. Ya sebenarnya bukan tidak percaya dengan institusinya, karena memang mau tidak mau ya aparat kepolisian yang termasuk pimpinan dari Kadif Propam, tentang Kadif Propam ini juga adalah teman-teman Pak Ferdi Sambo juga ya, yang mungkin juga ya adalah kecipratan dari mungkin pekerjaan dari Ferdi Sambo, karena masyarakat juga tahu ternyata sangat kaya raya sekali ya Ferdi Sambo ini. Memang kita bukan tidak setuju aparat itu kaya ya, semua orang juga punya hak untuk kaya, cuma dengan cara yang legal dan tidak menyalahgunakan jabatan. Nah itu ya, semua kita malah kalau negara maju itu semua lah mungkin buruh paling terbawah pun atau paling itu diinginkan juga hidupnya sejahtera, kaya gitu kan, itu diinginkan semua, asalkan jalannya itu dengan cara yang benar ya, tidak melanggar hukum. Nah itu saya tulis 13 Juli ya, saya tidak mau panjang lebar nulisnya karena ini masih asumsi-asumsi. Nanti kalau kita salah tulis kita bisa diciduk nanti kan ada aduan ya. Lalu saya ada lagi beberapa itu saya tulis pendek-pendek. Nah, makin ruwet tanggal Juli ya, ruwet saya bilang. Dan tetap tidak, tapi saya garis bawah ya tanggal 8 Juli tidak ada kejahatan yang sempurna. Gitu ya, tidak terlalu panjang saya hadapi. Nah, ini ada lagi pada tanggal 21 Juli ada kita lihat beberapa waktu yang lalu viral video duo-F. Nah, duo-F ini maksudnya adalah Ferdi Sambo dan Fadil Imran ya. Beberapa waktu yang lalu viral video duo-F berteletabis ya, bertangisan. Nah, dari ini bahasa saya mungkin merasa ya mereka berdua ya bahwa semuanya sudah mendekati game over, mendekati selesai maksudnya. Nah, kita tinggal tunggu saja cerita selanjutnya. Menunggu itu habis ya, mereka pertama bab keduanya, kita tunggu saja cerita selanjutnya. Ya kita ini terpaksa cuma berharap bahwa penyelidikan dan hal yang terkait itu berjalan dengan sejujurnya dan terbuka. Harapan masyarakat ya, termasuk juga saya. Nah, paragraf terakhir, menunggu bintang-bintang yang sudah buram mulai dan akan berjatuhan, dan ternyata terbukti juga ya. Ya pertama ya si pelaku pembunuhan Ferdi Sambo sudah jatuh ya, bintang 2 ya, Irjen Pol sudah masuk boy ya. Lalu juga ada anak buahnya Hendra Kurniawan
dan juga yang nggak terekspos lagi ya, kemarin sempat dia itu Beni Ali juga ya, sebenarnya Brigjen juga, tapi nggak terkedengaran. Nah, saya asumsi saya ya, Perdi dan Padel ini, terutama Pak Padel kan saya kecil kemungkinan tidak tahu, sedangkan anak buahnya yang meneliti atau menyidik atau memeriksakan TKP pada awal-awalnya itu adalah anak buah dari Pak Padel Imran dari Polres Jakarta Selatan. Dan yang terlibat juga banyak ya dari Polda Metro. Jadi saya dengan akal sehat saja kita tidak mungkin rasanya Pak Padil ini tidak tahu cerita sebenarnya. Ya mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Padil saat K50 itu dia menjelaskan membuat semacam konferensi pers ya, kronologi kejadian pembunuhan atau kadang-kadang sering saya tulis itu pembantaian ya di K50 itu. Nah itu diikuti oleh Kapolres Jakarta Selatan, menjelaskan dengan segala mimik kayak meyakinkan ya, padahal saya yang lihat itu ini cerita dusta dan ternyata betul berdusta itu ya. Artinya mau mengarang saja. Jadi juga kecil kemungkinan Pak Kapolres tidak tahu cerita sebenarnya ya. Tapi ya nantilah hukum akan jalan. Ini mungkin saya rasa dua app ini memang dekat juga ya, satu daerah juga, dan memang di Satgasus juga ya. Nah, karena dengan terbongkarnya pembunuhan Brigadir Yosua ini, akhirnya terbuka banyak hal-hal yang kurang pas ya di kepolisian kita. Ada namanya Satgasus yang orang-orangnya ini yang dekat dengan Pak Ferdi Sambo ya, langsung dengan Pak Kapolri. Kita juga menunggu-nunggu ini yang Kapolri bilangnya kalau ada yang salah yang di bawah ya, mungkin dua atas itu saya potong kepalanya bilangnya. Ya kalau tadi memang nggak bisa dibantu lagi, memang ini sudah nyata sekali ya kejahatannya. Ini pembunuhan berencana ya, bukan perkara gampang ya, bukan perkara ecek-ecek ya. Ini hukum sanksinya ini atau ancaman ini sampai hukuman mati. Pembunuhan berencana ya 340 KUHP. Nah, Padil Imran ini saya bilang duo app ya, berteletabis ya, berpelukan, kan, nangis ya, bersandiwara mungkin juga ya, apa Sambo itu. Tapi ya nantilah, tidak ada cerita juga, padahal di konsorsium 303 juga Pak Padil juga di situ ada ditulis, tidak ada juga bantahan. Jadi cerita-cerita konsorsium 303 lalu ada hal lain yang juga cukup mengerikan ya kalau kita dengar di kepolisian kita. Tapi ya kalau benar tidaknya itu walau alam karena belum dibuktikan. Cuma yang menceritakan atau ini bukan orang sembarangan ya, orang-orang yang memang fokus pada, termasuk EPW ya, yang fokus terhadap menilai kinerja kepolisian kita. Lalu juga ada saya tulis sinetron terus berlanjut ya, karena kelihatannya masih berusaha ditutupi. Nah itu pun masalah pembunuhan berencana itu kan setelah dituntut oleh kuasa hukum dari almarhum Brigadir. Nah lalu pada tanggal 3 Agustus saya menulis ya, man of the year saya bilang. Terus Kamarudin Hendra Simanjuntak SH, berani, cerdas dan tegas. Lalu saya bikin komentar juga bahwa beliau ini sebenarnya layak juga disebut pahlawan ya, karena dari kerja cerdas dan berani dari Pak Hendra Simanjuntak ini, Pak Kamarudin ini banyak terungkap. Seandainya tidak dituntut oleh advokat korban ya, kemungkinan perkara ini, kasus ini ya sudah seperti cerita yang di awal itu ya, tembak menembak, yang menembaknya itu Richard Eliezer. Ya udah, nanti seperti K50 akhirnya Richard Eliezer-nya bebas ya. Setelah sidang ini pengadilan sesat namanya. Orangnya tidak jelas kesalahannya,
Nah itu disidangkan, tapi karena dia tidak bersalah lalu dibebaskan. Seperti K50 juga, itu juga salah satu yang saya bilang mirip. Nah, di situ ya saya menghargai keberanian dan juga kecerdasan Pak Kamarudin Hendra Simanjuntak ini, karena tidak banyak ya yang berani. Yang dilawan ini adalah orang-orang di institusi ya, bukan institusinya sebenarnya, orang di institusi yang memang kuat ya, ada kewenangan untuk menangkap orang ya. Nanti dibilang itu hoax aja bisa ditangkapnya kita. Nah itu, nah jadi saya juga ada komentar, akhirnya bintang begitu cepat bersinar. Nah, maksudnya ke Pak Ferdi Sambo ya, kan cepat ya, pada umur 49 tahunnya sudah bintang 2 beliau, Irjen Pol. Nah kita nggak tahu apakah itu karena prestasi ataukah memang karena setoran lancar ya, kita terbuka saja. Biasanya memang seperti itu kadang-kadang. Jadi bukan karena kinerja, ya mungkin ada juga yang karena kinerja, karena prestasi, tapi mungkin juga karena kedekatan, ya mungkin setoran gitu kasarnya ya, walaupun tidak semua. Nah kalau kita lihat YouTube dari Alvin Liwongre ya, beliau tuh belak-belakan polisi gini-gini, setor sekian harus bayar sekian, melapor sekian. Lalu muncul juga idiom yang dulu bahwa kita lapor hilang ayam, bisa hilang kambing ya. Maka biaya untuk melapor lebih besar. Cuma tidak semua seperti itu ya. Memang cerita Pak Alvin Lim itu betul. Cuma mungkin karena kasusnya memang kasus uang besar dan kebetulan oknum polisi memang agak nakal ya, ya mungkin terjadi seperti itu. Berani beliau menyampaikan di YouTube beliau ya, Pak Alvin Lim. Tapi saya yakin tidak semua polisi seperti itu. Kita juga banyak berteman dengan polisi. Sebenarnya orang yang tidak baik itu ya tidak cuma di kepolisian, di kejaksaan juga banyak, malah di kehakiman juga banyak ya. Jadi ada kejadian misalnya, ya saya contohkan lah, ada Kalteng, ada bandar narkoba bebas, ya, di demo hakim, padahal itu kan tidak cuma hakim. Ada kepolisian bagaimana, apa bukti apa macam cukup atau jasanya bagaimana, apa itu sudah maksimal. Jadi hakimnya juga apakah bagaimana, paling-paling ya kan sanksinya tidak jelas ya, paling-paling dituntut ya dipindahkan. Kalau misalnya ada dapat uang ya nggak bikin jerak kan. Nah ini kita termasuk kemarin jaksa Pinangki ya, dapat sekian miliar, habis itu di ancaman 10 tahun, cuma 4 tahun, lalu jadi cuma 2 tahun, lalu setahun aja lalu sudah bebas. Aduh enak sekali ya korupsi ini, karena mungkin kalau korupsi uang dapatnya masih banyak, jadi bisa dibagi-bagi. Nah itu yang indikasinya, walaupun masalah benar tidaknya itu walau alam kita tidak juga berani memastikan, cuma faktanya hampir seperti itu. Tapi kita tidak menutup mata ya, sebenarnya banyak juga polisi yang baik dan juga tidak semua kasus harus bayar. Kita sebenarnya kenapa mengkritisi kepolisian, karena memang kepolisian ini sebenarnya adalah pahlawan ya, pahlawan bagi masyarakat. Polisi yang baik ya, polisi itu ada 3 macam ya, ada polisi baik, ada yang ya sedang-sedang saja, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang memang tidak baik polisi ini. Nah, kita harapkan sebenarnya polisi yang baik ini yang banyak, karena setiap profesi itu ada saja ya, tidak semua baik kan. Nah, memang kalau lingkungannya memang tuh kurang baik, akhirnya yang baik bisa ikut nggak baik. Nah, karena itu pentingnya pimpinan itu harus baik. Seperti bilang Pak Kapolri, saya potong gitu ya, 2 tingkat dari orang yang membuat kesalahan. Harusnya Pak Padil itu harus dipotong sudah. Kalau Pak Padil bilang nanti saya blender, anak buahnya bikin kesalahan, kapolres nggak di blender beliau kan. Ini kan cuma retorika saja. Jadi kita ingin ya yang benar-benar lah dilaksanakan, jangan itu untuk orang, tapi waktu di sendiri tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Nah begitu ya harapan kita. Kita tentu ingin kepolisian yang baik. Soalnya kenapa ya? Kalau kita ada kejadian kejahatan, kita laporan ya ke polisi. Polisi ini kan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini sebenarnya 3 fungsi yang kepolisian ini. Jadi kalau ini kan pahlawan, hero, orang yang melindungi ya, mengayomi, melayani ya, sangat mulia sebenarnya. Sangat mulia tuh ada kepolisian ini. Itu untuk polisi yang baik ya, yang good police. Tapi ya ada, dan lumayan banyak, apalagi saat ini lumayan banyak polisi yang memang tidak terus menjalankan tugasnya dengan baik. Malah ada yang baru misalnya
polisi bagian narkoba malah jualan narkoba kan, itu sangat kontras ya. Dulu rasa pernah ada bilang tembak yang sering bahwa hukuman mati macam itu. Kita nggak dengar seperti itu ya faktanya. Kalau misalnya jargon bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tebal ke atas, tapi itu cuma jargon, ya, slogan saja. Faktanya tetap saja. Nah, fakta paling nyata ini mengenai pembunuhan Brigadir Yosua ini sampai saat ini kan kita nih babak baru ya, walaupun dengan banyak macam kontroversi. Kemarin tanggal 23 ya harusnya, hari Rabu ya, tanggal 26 berapa itu sudah berkas perkara Sambo dan kawan-kawan ini dinyatakan lengkap atau P21, jadi sudah siap untuk disidangkan. Ini sudah babak baru. Sedangkan selama di kepolisian istri Sambo ini tidak ditahan, bayangkan ya. Nah, jadi kan ini kan vulgar sekali ini, bahwa memang hukum ini kurang adil ya, walaupun dengan bahasa anak kecil semacam ya, alasan kan selalu bisa dibuat, tidak masuk akal. Sedangkan ini adalah perkara berat, ini pembunuhan berencana, harusnya ditangkap itu, harus dikurung lah, mengamankan, karena dia bisa menghilangkan barang bukti, bisa ngatur-ngatur, udah diperintah suaminya dari penjara ya ngasih duit kan, ceritanya kan banyak duit ini. Nah ya, memang banyak hal-hal yang kontroversial masih dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Ya kita maklumi saja, memang mungkin kepolisian juga sulit ya, karena juga Pak Ferdi Sambo itu pegang kartu as juga nih ya, kan tahu juga mungkin kelakuannya beberapa pejabat yang meriksa atau mengadili beliau. Kita paham saja ya sebenarnya kalau memang sulit untuk adil gitu, berserahkan ke yang lain saja gitu ya, mungkin pakai uang bagaimana. Tapi kita tetap berharap bahwa pengadilan pembunuhan Brigadir Yosua ini betul artinya yang salah memang dihukum sesuai dengan kesalahannya, walaupun banyak hal-hal lain yang terkait masalah pembunuhan masih gelap ya, masih penuh misteri. Jadi masalah di online ya, masalah banyak lah yang mulai terungkap. Jadi intinya itu menurut saya ya, memang mungkin pengalaman kemarin atau banyaklah rekayasa hoax. Jadi mudah-mudahan kepolisian sekarang tidak mudah menyebut atau menuduh orang lain menyebarkan hoax. Karena apa ya? Ini kan institusi kepolisian malah menyebarkan hoax yang berbahaya lagi ya, membuat rekayasa, habis itu memfitnah lagi ya, kasihan ya. Nah, mungkin juga ini saya bikin mirip juga nih seperti K50 itu, orangnya dibunuh, dipitnah lagi ya, dipitnah mungkin melawan apa macam, kita tidak tahu kebenarannya kan, karena di sini saksi alone ya semua pihak kepolisian, aneh sudah meninggal semua kan, saksi korban. Ya mudah-mudahan lah, karena sehebat-hebat rekayasa manusia itu adalah rekayasa Tuhan yang akan jalan. Mungkin satu dua rekayasa bisa berjalan dengan baik, orangnya yang penjahatnya selamat, mungkin dibuatkan seperti itu ya. Nanti mungkin pada waktu tertentu, saat tertentu mungkin akan ada hal yang membuat ini akan terungkap. Ya semoga lah keadilan itu memang untuk semua orang, bukan untuk orang kaya saja ya, atau untuk yang berkuasa. Nah, mungkin demikian. Mungkin ada kata-kata saya yang salah atau hilang, mohon maaf. Bukan kita tidak suka kepada kepolisian, kita ingin kepolisian ini semakin baik ya, semakin melindungi masyarakat, dan juga kejahatan itu berkurang, itu yang kita harapkan. Mungkin ada komentar atau saran atau kritik dari teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.